kamu dapatkan gitu kan. Okay. Nah sekarang kebanyakan orang karena terlalu lampau karma itu, terlalu jauh dipikirkannya, sehingga sepertinya udahlah gimana nanti aja gitu. Padahal pada saat itu juga sudah terjadi, karma itu sudah terjadi. Iya. Jadi sekali lagi, selama orang masih hidup, bernapas, berpikir, berkata-kata, berbuat, dia akan terkena karma. Iya, kalau dia baik, karmanya akan baik. Kalau dia buruk, karmanya akan buruk. Tidak perlu menunggu waktu. Iya, dan tidak ada bebas. Iya kan, dan karma itu datangnya cepat ya, makanya disebut instant karma. Iya, betul. Paling cepat dampaknya terhadap diri sendiri. Iya, jadi penambahan instan itu menurut saya ya, John Lennon misalnya membuat kalimat instan karma, karena kan mungkin sebelumnya belum pernah ada gitu kan. Itu karena orang jarang sekali instan berpikirnya gitu. Ya, jadi karma nanti. Karma itu nanti, kapan gitu kan. Atau bahkan mungkin, siapa tahu nanti kalau saya sudah umur sekian, saya bertobat gitu kan, tidak melakukan hal-hal buruk lagi, karmanya hilang gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Mas, kalau berbicara karma kan kita sebagai manusia sering kurang sadar nih Mas, bahwa ini nggak kena karma deh gitu ya. Yeah. Bagaimana kita menyadari bahwa setiap perbuatan kita, tindakan kita itu nanti dapat karma nih. Betul. Sadar dulu nih. Yang pertama adalah dicek aja keadaan hidup kita gitu kan. Secara pribadi, individual, kedamaian kita dalam hidup apakah betul? Gitu kan. Kalau misalnya di dunia karir profesional, apakah kita sudah makmur atau sejahtera? Gitu kan. Karena apa gitu? Ya karena diri kita yang sekarang ini ada gitu kan. Berbicara, bertindak dan seperti apa gitu keadaannya, itu adalah karma kita kemarin. Karena kita kemarin dan yang sedang terus kita lakukan gitu. Jadi ya nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah misalnya kita menunggu ini akan kejadian apa ya pada suatu saat kepada saya gitu. Dilihat aja sekarang, apakah kita damai secara hati gitu. Yang kedua, kita lihat apakah secara kekeluargaan misalnya hubungan kita baik gitu. Kalau secara persahabatan, apakah kita memiliki sahabat atau sama sekali orang lain menjauh dari kita gitu. Kalau misalnya secara profesional tadi, apakah kita mandek gitu kan, tidak kreatif, atau kita menjadi common enemy gitu kan. Wah ada si ini nih, kalau ada si ini pasti buyar deh project kita gitu kan. Project kita jadi project enemy nih. Jadi seperti itu. Mas Juno. Oke, kita tahan dulu. Iya. Kita akan jeda break dulu ya Mas Ferry. Silakan. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di studio masih ada narasumber kami ya, sang motivator Ferry Farouk dengan tema kita hari ini yaitu Instant Karma. Mas, pertanyaan selanjutnya nih ya Mas, kalau ngomongin karma kan sering nih ya Bella ya, kita juga sudah berbuat baik nih Bel, sudah berbuat baik, berbuat yang benar gitu yang sesuai prosedur. Tapi tetap aja feedbacknya jelek nih Bella. Iya, banyak orang-orang baik di dunia ini, tapi kok justru mereka tidak terlihat seperti orang sukses gitu Mas. Iya. Ya sekarang mungkin yang pertama adalah kesalahan kita dalam melihat hasil, itu kan karena kita ini sekarang sedang digiring sepertinya bahwa hasil seseorang dari apapun yang dia lakukan adalah kesejahteraan atau kemakmuran saja. Gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Jadi misalnya kita sudah berbuat baik, tetapi feedback dari orang lain buruk atau keadaan kita masih belum makmur, gitu kan. Nah kita juga pertama harus meng-clearing apa yang disebut baik. Beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah berbicara tentang bahwa menjadi pribadi itu jangan hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga harus yang berpikir besar, gitu kan. Jadi istilahnya berpikir baik saja untuk menjadi makmur mungkin tidak cukup, gitu. Karena untuk menjadi makmur misalnya harus cerdas secara finansial, harus cerdas secara pergaulan gitu kan, harus jadi orang yang kita kemarin bilang bahwa kita best selling personality gitu. Nah, jadi istilahnya kebaikan, kemudian kebaikannya itu yang terisolir gitu kan. Apalagi memang kalau kita lihat misalnya di beberapa kepercayaan gitu ya dalam agama misalnya bahwa beribadah sama Tuhan saja, berdoa itu sudah cukup gitu. Kita nunggu gitu kan hasil-hasil dari doa itu, padahal doa tidak bisa menghasilkan apapun tanpa kita melakukan ikhtiar sesuatu gitu. Jadi artinya